Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandeba Arianza dengan NPM 1817051002 dari kelas A. Kali ini saya akan bahas jawaban UTS Teori Informasi. Untuk soal nomor 1 yang A, apa yang dimaksud dengan teori informasi? Teori informasi adalah satu disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan atau error melalui kanal informasi. Untuk soal yang B, itu apa bedanya data dan informasi? Kalau perbedaan dari data atau informasi itu, kalau data tidak memiliki makna apapun, sedangkan informasi sudah memiliki suatu makna tertentu. Terus data dapat berbentuk angka, fakta, rincian, dan juga segala bentuk pengamatan empiris atau observasi dan wawancara terhadap suatu peristiwa. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah dan menggunakan beragam teknik tertentu. Setelah itu ada untuk data, bagi orang awam data tidak dapat dipahami maksudnya. Sedangkan kalau informasi, bagi orang awam, ketika membaca suatu informasi, maka mereka sudah mampu memahami arti dari informasi tersebut. Untuk data sendiri lagi, data mempunyai lingkup lebih detail dan bersifat teknis. Sedangkan informasi biasanya menjelaskan sesuatu. Informasi menghasilkan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Misalkan di sini saya memiliki data yaitu adalah usia 20 tahun. Nah, informasinya adalah usia saya 20 tahun, seperti itu. Untuk soal 2, apa saja komponen-komponen yang diperlukan di dalam mengirimkan informasi? Komponen-komponen yang diperlukan untuk mengirimkan informasi itu yang pertama adalah sumber, yang kedua pengirim, yang ketiga sistem transmisi, yang keempat penerima, dan yang kelima tujuan. Untuk soal yang B, gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut. Alur kerja seperti ini. Di sini ada pertama adalah proses pengiriman dan proses penerimaan. Jadi yang pertama adalah di proses pengiriman, informasi yang akan dikirimkan dikonversikan menjadi data. Yang ini. Setelah itu data diformat menjadi bentuk yang umum dan dapat dipakai di layar selanjutnya. Buat presentasi. Setelah itu pengelompokan data proses ini terjadi pada session. Bawahnya, pemecahan data setelah diambli pada session layer, data akan dipecah-pecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang menjadi subkelompok dari data sebelumnya. Yang kelima, segmen diubah menjadi paket data selanjutnya. Segmen ini diubah menjadi paket data selanjutnya akan dikirim oleh IP ke host penerima. Yang keenam, paket data diubah menjadi frame. Proses ini terjadi pada layar data link. Dan yang terakhir yang ketujuh, pengiriman melalui media transmisi selanjutnya. Frame-frame tersebut akan dikirim melalui media komunikasi seperti kabel atau gelombang. Di proses penerimaan data, bit-bit data diterima oleh host penerima. Setelah itu bit-bit data diubah menjadi frame. Setelah itu frame dibongkar menjadi paket data dan paket data diubah menjadi segmen. Dan setelah itu adalah penyatuan segmen, yaitu yang keenam. Terus penerjemahan data, dan terakhir itu data sampai ke tujuan. Yang C, apa yang dimaksud dengan lossless data dan lossless data? Kalau lossless data adalah data yang dikompresi, adalah kelas dari algoritma data kompresi yang memungkinkan data yang asli dapat disusun kembali dari data kompresi. Terus lossless compression digunakan untuk mengkompresi data untuk diterima di tujuan dalam kondisi asli. Setelah itu ada lossless compression digunakan jika akurasi data sangat penting. Lossless compression biasanya data yang telah dikompresi ukurannya sama atau lebih besar. Rasio kompresi pada lossless didapat cenderung rendah. Terus untuk
Kalau lossy compression adalah suatu metode untuk mengirimkan data dan mendekompresinya. Lossy compression menghasilkan file kompresi yang lebih kecil dibandingkan dengan metode lossless yang ada. Lossy compression biasanya membuang bagian-bagian data yang sebenarnya tidak begitu berguna dan tidak dirasakan oleh kita sehingga menjadi beranggapan bahwa data tersebut masih bisa digunakan walaupun sudah dikompres. Yaitu lossy compression biasanya data yang telah dikompresi berukuran lebih kecil dari ukuran asli, namun masih tetap memenuhi syarat untuk digunakan. Rasio kompres pada lossy didapat bisa sangat tinggi. Untuk yang D, berikan contoh lossy dan lossless data. Kalau untuk lossless data, itu biasanya digunakan untuk pengarsipan dan penyuntingan. Contohnya di WinZip, WinRAR, Monkey Audio, dan Wavpack. Terus untuk yang lossy data, itu biasanya digunakan untuk kompres data multimedia seperti JPEG, MP3, dan MP4. Untuk soal nomor 3, seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badan di atas 1,75 meter. Asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki adalah peluang laki-laki sama dengan 0,5. Jika diasumsikan 20% perempuan adalah tinggi, itu kita kasih variabel T, maka peluang tinggi bersyarat perempuan sama dengan 0,2. Dan 6% dari laki-laki kita kasih simbol L adalah tinggi, maka peluang tinggi bersyarat laki-laki sama dengan 0,06. Untuk soal yang 3A, berapa peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan? Kita jawab. Yang pertama diketahui peluang laki-laki sama dengan 0,5, berarti peluang perempuan sama dengan 0,5. Setelah itu peluang tinggi bersyarat perempuan sama dengan 0,2 dari sini, ya kan? Setelah itu ditanyanya peluang tinggi bersyarat perempuan. Jadi kita asumsikan jumlah laki-laki dan perempuan seluruhnya adalah 100 orang. Maka perempuan 0,5 dikali 100 sama dengan 50 orang kan. Setelah itu 20% dari perempuan adalah tinggi. Maka jumlah perempuan yang tinggi sama dengan 0,2 dari ini peluang tinggi bersyarat perempuan dikali 50 sama dengan 10 orang. Setelah itu jadi peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan adalah peluang perempuan bersyarat tinggi sama dengan 10 dibagi 100 sama dengan 10% kan, sama dengan 0,1. Jadi peluangnya perempuan bersyarat tinggi adalah 0,1. Untuk soal yang B, berapakah peluang seseorang adalah tidak tinggi dan seorang laki-laki? Jadi peluang tidak tinggi bersyarat laki-laki. Diketahui peluang laki-laki sama dengan 0,5. Peluang tinggi terhadap laki-laki sama dengan 0,06, maka peluang tidak tinggi bersyarat laki-laki sama dengan 0,94. Dikurang dari yang ini. Jadi jawabnya seperti nomor 3A, kita asumsikan jumlah laki-laki dan perempuan seluruhnya adalah 100 orang. Maka jumlah laki-laki adalah 50 orang. 94% dari laki-laki adalah tidak tinggi. Maka jumlah laki-laki yang tidak tinggi sama dengan 0,94 dikali 50 sama dengan 47 orang. Jadi peluang seseorang tidak tinggi dan seorang laki-laki adalah 47 per 100 sama dengan 47% sama dengan 0,47. Untuk soal nomor 4, hitungkan Shannon entropi dari kebetulan simbol berikut. Nah, di sini kan diketahui simbolnya ada A, B, C, D dan frekuensinya semuanya 10. Jadi data ini sama dengan 4
dibagi 40 sama dengan 1/4 kan, yang PI-nya. Setelah itu kita cari jumlah sanan entropinya kan. Jadi min penjumlahan I sampai dengan X PI dikali log 2 PI. Jadi di sini kan ada 4. Jadi kan karena ini ya PI-nya 1/4, jadi kita masukin semua. Jadi min penjumlahan 1 sampai 4 1/4 dikali log 2 1/4. Log 2 1/4 itu sama dengan min 0,05 kan. Jadi min 0,5 ini kita jumlahkan sebanyak 4 kali. min 0,5 ditambah min 0,5 dan seterusnya menghasilkan min 2. Nah, min 2 ini kita sederhanakan lagi jadi 2. Untuk soal yang B sama seperti tadi. Di sini simbolnya ada 4 dan frekuensinya memiliki nilai yang berbeda-beda, yaitu 20, 10, 20, 10. Jadi yang pertama kita cari dulu PX-nya kan. PX-nya sama dengan PX 1, 2, dan sampai 4. Nah, rumus tadi N per frekuensi kan. Jadi 20 dibagi 60, setelah itu 10 dibagi 60, 20 dibagi 60, dan 10 dibagi 60. Dari sini ya. Jadi ini kita jumlahkan dulu baru dibagi. Setelah itu sama seperti tadi, cuman caranya di sini sedikit berbeda dengan tadi karena yang tadi itu nilainya sama dan sekarang nilainya berbeda. Di sini jadi 1/3 dikali log 2 1/3 ditambah 1/6 dikali log 2 1/6 ditambah 1/3 dikali log 2 1/3 ditambah 1/6 dikali log 2 1/6 menghasilkan untuk yang 1/3 ini menghasilkan min 0,528 sekian. Setelah itu yang 1/6 itu min 0,430 sekian. Jadi terus semua ini kita jumlahkan menghasilkan min 1,9182. Kalau di sini min, jadi menghasilkannya plus. Jadi sama dengan 1,9182. Jelaskan makna perbedaan nilai sanan entropi dari soal A dan B. Nah, nilai sanan entropi dari soal A dan B berbeda karena ada perbedaan frekuensi kemunculan dari beberapa simbol yang berpengaruh kepada peluang simbol tersebut. Ini juga dipengaruhi oleh jumlah total dari simbol yang muncul, sehingga perhitungan antara soal A dan B itu berbeda. Untuk soal nomor 5 yang A, menggunakan Huffman Code transferkan pesan berikut. Sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Yang pertama kita ambil simbol-simbolnya dulu. Di sini ada simbol contohnya ini S, U, D, AH, setelah itu ada T, terus ada B dan sebagainya. Kita implementasikan dulu simbol-simbol tersebut. Kita buat tabel. Setelah itu kita urutkan dari frekuensi yang tertinggi dan yang rendah. Karena di sini banyak huruf A, jadi yang paling atas yaitu adalah simbol A. Di sini simbol A di sini ada 7. Coba kita hitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu kita buat hukuman tree-nya, ya kan? Nah, hukuman tree ini pertama kita ambil dari data yang di sini, kita ambil dari data yang nilainya paling rendah. Yang paling rendah kita taruh paling bawah. Yang ini tadi yang 1, 1, 1, 1, 1 ini kita taruh paling bawah. Setelah itu kita jumlahkan, misalkan di sini kan I dan P, 1 tambah 1 menjadi 2 kan, dan seterusnya. Setelah itu di sini ada nilai 3, nilai 3 itu di sini ada K. Nah, dan K di sini kan 2 dan 3 jadinya 5 dan seterusnya penjumlahan terus sampai menghasilkan angka 16 ditambah 12 sama dengan 38. Setelah itu kita buat jalurnya menggunakan binary 0 atau 1. Kita bisa menentukan sebelah kiri itu 0 atau sebelah kanan 1 atau sebaliknya sebelah kanan 0, sebelah kiri 1. Itu tergantung karena di sini saya menggunakan sebelah kiri 0 dan sebelah kanan 1. Setelah itu kita buat kodenya. Misalkan di sini A itu kan 111.
kita lihat jalurnya di sini. Untuk misalkan A, dia jalurnya 1, 1 dan 1. Misalkan di sini kita ambil titik itu 10 10 1. Kita ambil titik, kita lihat jalurnya 10 1 0 1. Jadi untuk Huffman Code sudah 1 bulan saya tidak ke kampus, itu sama dengan 000 001 dan seterusnya. Seperti ini hasil dari Huffman Code-nya. Sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Untuk soal yang B, gunakan Huffman Code di atas, transformasikan pesan berikut. Hutan buatan. Nah, kita ambil dari Huffman Code yang di atas tadi, yang ini. Jadi di sini yang pertama itu huruf H, di sini kan 1100. Kita lihat yang tadi, huruf H-nya, huruf H di ini huruf H, kita lihat di sini 1000 sama, jadi dia akan menghasilkan seperti ini, huruf U1, terus T101, A111, N1111, terus spasi itu 110 dan seterusnya sampai huruf titik. Setelah itu menggunakan Shannon Fano kode, transformasikan pesan berikut. Mohon maaf lahir dan batin. Yang pertama itu tentukan peluang kemunculan masing-masing simbol. Sama seperti tadi, kita urutkan dari yang peluang yang tertinggi dan yang rendah. Dari kata mohon maaf lahir dan batin itu huruf A paling banyak keluar, yaitu sebanyak A itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus kita jumlahkan masing-masing peluang itu sama dengan 27. Jadi huruf A itu sama dengan 5/27, spasi itu 4/27 dan seterusnya. Cara untuk Shannon Fano Code ini adalah dengan cara membagi peluang tadi dan kita pecah-pecah menghasilkan sebuah kode. Jadi yang di fase pertama, karena jumlahnya 27 kan, jadi setengahnya kita bisa bagi 13 sama 14 kan. Di sini saya membaginya 5 tambah 4 9 ditambah 3 12, dan di atas ini 14 dan di bawah jadi 13. Setelah itu kita buat kodenya kan. Jadi di fase 1 ini yang atas kita kasih 0, yang bawah kita kasih 1. Bisa juga yang atas 1, yang bawah 0. Jadi setelah kita, karena saya memakainya 0 yang di atas dan 1 yang di bawah. Nanti di fase kedua kita bagi lagi. Di sini kan jumlahnya tadi 14. 14 itu kita ambil dari 5 sama 4 itu 9, dan di sini 5. Kenapa saya tidak bisa membagi 7 sama 7? Karena di sini kan kalau misalkan 2, 3 dan 4 itu sama dengan 9 dan di atas 5 kan. Itu karena jaraknya terlalu jauh, jadi kita bagi setengahnya saja di bagian 9 dan 5. Jadi di sini 0,1. Setelah itu dari yang 2 ini tinggal kita bagi 2, jadi 0,1, 0 dan 1 kan. Dan seterusnya menghasilkan di sini jadinya untuk huruf A kita ikutin jalurnya. Di sini 0 0 0 dan spasi 0 1 1, 0 0 1, dan N itu 0 1 0, dan M itu 0 1 1 dan seterusnya sampai simbol titik 1 1 1 1. Jadi Fano Codes-nya ialah dari mohon maaf lahir dan batin adalah 0 1 1 yang M tadi dan seterusnya sampai 1 1 1 sampai simbol titik. Untuk soal yang terakhir, menggunakan tabel Shannon Fano di atas, transformasikan pesan berikut, yaitu motor Honda. Kita gunakan yang Shannon Fano code yang di atas tadi, yang ini motor Honda. Jadi M itu kan sama dengan 011. Kita lihat di sini. Di sini juga 011. Dan untuk O itu 1000. Di sini juga O 100 dan seterusnya.
Jadi untuk Shannon Fanon Trophy Shannon Fanon codes untuk motor Honda yaitu 011 1000 1101 1001 1101 1001 dan seterusnya sampai 11111. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.